Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlangga Fitria Saputra, NIM 220512041156. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang berjudul infrastruktur jaringan. Untuk mata kuliahnya adalah jaringan komputer. Selanjutnya, pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer ini adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer, himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi. Bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Selanjutnya, jaringan terpusat vs jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat sendiri adalah jenis jaringan komputer di mana semua komunikasi, pemrosesan data, dan kontrol dilakukan melalui satu titik pusat atau server. Dalam jaringan terpusat, semua perangkat atau node dalam jaringan terhubung ke server pusat. Dan server ini berfungsi sebagai otak atau pusat kontrol dari jaringan tersebut. Terdapat istilah DEM terminal atau terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemroses data. Dan selanjutnya, jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini bisa disebut distributed network, adalah jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah besar komputer atau perangkat yang terhubung satu sama lain dan bekerja bersama untuk melakukan tugas tertentu. Jaringan ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk sistem, komputasi terdistribusi, jaringan sensor nirkabel, blockchain, aplikasi cloud computing, dan lain-lain. Mereka memiliki aplikasi yang luas dalam dunia modern yang menyediakan ketersediaan tinggi, skalabilitas, dan pengolahan data yang efisien. Selanjutnya ini adalah contoh penerapannya. Jaringan komputer terpusat itu ada satu dan bisa bercabang-cabang ke komputer lainnya. Yang jaringan terdistribusi itu bisa secara banyak komputer. Dan selanjutnya, apa itu data center? Data center adalah ruangan pusat data yang dirancang khusus untuk tempat penyimpanan file, mengelola data, informasi bisnis, hingga server komputer dari perusahaan yang biasa terhubung dengan jaringan internet. Isi data center ratusan hingga ribuan server yang disusun seperti rak. Selain itu, data center juga terdiri atas komponen pendukung lainnya seperti sumber daya listrik, jaringan komputer, sistem keamanan, dan lain-lain. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. Jaringan komunikasi satu perangkat dengan perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat. Contohnya adalah akses ke berbagai perangkat seperti laptop, handphone, komputer, telepon, dan lain-lain. Bisa juga disambungkan ke laptop dengan Bluetooth, handphone dengan Bluetooth, komputer dengan Bluetooth, atau infrared data association. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel seperti UTP atau Unshielded Twisted Pair, hub, router, dan lain-lain. Wilayah LAN mencakup gedung antar gedung seperti laboratorium. Dan penerapan LAN pada jaring internet itu di warung, sekolah, atau warung internet, dan lain-lain. Yang ketiga adalah MEN atau Metropolitan Area Network. Merupakan area yang lebih besar daripada LAN dan area lebih kecil daripada WAN. Ini menghubungkan dua lebih komputer yang terpisah, tapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai penyedia internet. Dan yang keempat adalah WAN, Wide Area Network. Merupakan jaringan komputer yang luas, cakupannya mencapai suatu negara bahkan benua. Adanya jaringan ini berhasil gabungan dari LAN dan MEN. Dalam pembangun jaringan ini dibutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon atau satelit. Oleh karena itu, jangkauannya sangat luas dan memerlukan biaya yang sangat besar. Contoh dari penerapan WAN ini adalah seperti VPN, internet, atau link-link, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah intranet. Intranet ini bisa diakses untuk kalangan internal. Bisa dilihat contohnya di samping kanan. Dan yang kedua adalah internet. Bisa diakses untuk kalangan publik.
Bisa dilihat contohnya di samping. Pembagian jaringan berdasarkan cara pembangunannya. Yang pertama adalah infrastruktur, merupakan sebuah jaringan yang dibentuk melalui suatu perencanaan sebelumnya, dan pembentukan jaringan ini bersifat selamanya atau tetap. Yang kedua adalah ad hoc, merupakan sebuah jaringan yang dibentuk dengan tanpa melalui suatu perencanaan sebelumnya, dan jaringan ini dibangun untuk sementara atau tidak tepat, atau bisa disebut temporary. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Jaringan berkabel merupakan jaringan atau wired network, sebuah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Yang kedua adalah jaringan nirkabel, merupakan wireless network atau sebuah jaringan yang tidak menggunakan kabel dan media transmisinya, namun menggunakan sebuah gelombang elektromagnetik. Dan selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah unicast atau one-to-one, merupakan pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address atau tujuan. Yang kedua adalah multicast atau one-to-many, pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Untuk melakukan multicast dalam jaringan komputer, kita menggunakan multicast address dengan rank 224.0.0.0 dan 239.255.255.255. Dan yang selanjutnya adalah broadcast. Broadcast atau one for all mengirim data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address, atau disebut juga dengan last IP address. Yang selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan bisa dibagi seperti gambar ini ya, ada 6 kurang lebih. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal atau bus sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Kelebihan dari topologi bus ini adalah penambahan klien baru dapat mudah dilakukan dan topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Namun mempunyai kekurangan adalah proses pengirim dan menerima data kurang efisien, dan topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Dan selanjutnya adalah topologi star. Topologi star adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap end. Kelebihan dari topologi ini adalah bersifat fleksibel dan tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Namun mempunyai kekurangan dari topologi ini adalah terlalu banyak kabel sehingga mengeluarkan biaya cukup mahal dan jaringan ini sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya adalah topologi ring. Topologi ring adalah suatu cara menghubungkan dua komputer atau lebih dalam satu rangkaian sehingga memiliki bentuk seperti cincin. Masing-masing titik atau node pada topologi ring bekerja sebagai repeater yang menguatkan sinyal sepanjang sirkulasi. Kelebihan topologi ring ini adalah mudah diimplementasikan dan biaya instalasi cukup murah. Namun kekurangan topologi ring adalah jika salah satu koneksi putus, maka yang lainnya juga ikut putus, dan troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada pada jaringan. Akibatnya, dalam topologi ini, setiap perangkat dapat komunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan topologi mesh adalah keamanan sangat baik dan jalur pengiriman data sangat banyak. Namun kekurangan topologi ini membutuhkan banyak kabel dan proses instalasi pada jaringan ini sangat rumit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.